Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Yai Mu'arif, pengasuh pondok pesantren Darussalam pundi niki Sumedang Sari Oku Timur. Mas Makmun yang kalau hormati seluruh kiai yang hadir, yang berbahagia, yang kita hormati, jajaran pemerintah Oku Timur yang saya hormati, seluruh Jam'iyah Muharrik Nahdlatul Ulama yang akan melalui penggodokan PKPNU yang saya hormati, yang semoga menjadi teladan-teladan Nahdlatul Ulama ke depan. Yang sangat kita banggakan pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Rois Suriah PCNU Rois Suriah PW. Oke, gampang lho berarti. Pak Kapolres, Pak Dandim ada, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini masih diberi kesempatan Robo kurang banter. Napa kurang? Oh iki banter ya. Sone grogi. Mak mana nih? Oh. Ini jadi gini enak. Padha mawon. Enak iki. Ya. Lemak inilah. Jadi alhamdulillah kita ini hidup menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, hidup di zaman yang cepatnya luar biasa. Tidak semua manusia itu dikasih kesempatan hidup di zaman seperti ini. Tidak semua. Nenek moyang kita itu nunggu radio itu butuh waktu puluhan tahun. Dari omong-omong sampai ketemu radio itu butuh waktu ratusan tahun. Mulai dari sandi, semapur, morse, telegram, itu butuh waktu bertahun-tahun sampai ketemu radio. Niku butuh waktu ratusan tahun. Sampai ketemu TV butuh ratusan tahun. Dari jalan kaki ketemu roda itu ribuan tahun. Dari roda ketemu
mesin itu butuh ribuan tahun, ratusan tahun. Lah kita ini tiba-tiba hidup cepatnya luar biasa. TV itu tiba-tiba mulai hilang karena tiba-tiba TV itu ada di dalam handphone. Ini nggak butuh waktu 10 tahun. Mesin ketik ke mesin, dari tulis ke ketik itu butuh berapa ratus tahun, sampai akhirnya ketemu komputer itu ratusan tahun. Makanya kita dulu diajari menulis halus, bagaimana tulisan itu bagus, pelan-pelan kita nulis. Sekarang tiba-tiba seluruh tulisan sama karena pakai keypad, pakai handphone. Itu gak butuh waktu lama. 20 tahun yang lalu kita masih ngantri di wartel, nunggu wartel ngelebokke duit, klutik-klutik telepon. Sekarang kita tiba-tiba hilang itu, wartel hilang, jaringan kabel wartel hilang, karena kita bisa sambil tidur, bisa telepon sambil gini. Belum lama kita merasakan bagaimana berdebar-debarnya hati kita ketika kita tidak tahu kabar kekasih. Ketika kita merindukan, itu rindunya luar biasa. Terus pagi-pagi kita pergi ke pasar, cari kertas yang warnanya pink, cari tinta yang warnanya biru, terus mulai membeli buku cara menulis surat cinta. Itu baru 10 tahun yang lalu mulai kita menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untukmu kekasihku, semenjak kepergianmu ke tempat trans, aku begitu merindukanmu, hingga setiap malam, setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Rindu kekasihku, sakit, perih, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dan setiap angin malam yang mendesau seperti membisikkan namamu di telingaku. Tapi ini harus kulalui dan kita lewati demi masa depan kita berdua. Wih, panjang gitu. Dan aku yakin kau pun merindukanku, karena sebagaimana kabar dari angin, aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. NB 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas, terus dilipat, terus ke kantor pos beli perangko, didilat, templek no. Itu penuh debar, karena setelah itu kita masukkan ke kantor pos, lantas ada kantor pos, ada pak pos, terus ada filateli, ngumpulin perangko. Itu baru kemarin, sekarang itu hilang semua. Pak pos nggak jalan lagi, Honda Win nggak keliling kampung, karena tiba-tiba kerinduan itu begitu mudah kita sampaikan, tinggal foto sambil miring, gitu. Foto sambil miring kita, kalimatnya nggak panjang, cukup mah.
Jadi manusia ini cepatnya luar biasa. Monggo. Monggo. Monggo Pak Kolonel. Ayo. Kalau di kampung saya soalnya kan au. Sehat. Alhamdulillah. Kok dikek iki? Lah mulakno golek mic sing ana kabele ning ora. Wong NU biasane ana wasilahe, lah iki ra ene. Biasane wong NU niku kan ana wasilahe, lah iki mikir ana wasilahe. Mulakno ya repot. Golekno sing ana wasilahe ning ora. Sing ana kabele, sing ana sanate ngono lho. Iki mung kotek. Mung kotek. Nah, saya menceritakan itu untuk mengingatkan bahwa manusia itu mengalami perkembangan yang tidak pernah berhenti. Termasuk manusia itu harus berkelahi. Manusia itu harus survive. Itu juga tidak pernah berhenti. Jadi makanya eranya manusia itu berkembang. Dulu manusia itu dulu turun. Napa? Wes nang cah cilik tukokno jajan. Ben jajan cilike sing lanang sing tuwa sing ngaji. Nah niki kula critakno untuk menggambarkan betapa manusia itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan manusia nggak pernah kalah. Manusia selalu menang. Turun ke dunia itu manusia. Sampean pikir manusia itu aman? Enggak. Nabi Adam dan keturunannya itu juga terancam. Terancam oleh apa? Oleh dinosaurus. Lu sampean pikir manusia itu pernah tenang hidupnya? Enggak pernah. Tidur diancam lapar. Akhirnya dia enggak tenang gitu. Diem diancam haus. Sendiri diancam syahwat. Memang manusia pernah tenang? Tidak pernah. Dari dalam dirinya manusia memang tidak pernah tenang. Pengen makan, makanannya di luar dirinya. Harus kerja, harus berburu. Manusia. Jadi sampean pikir ketika manusia itu turun itu tenang langsung? Enggak. Manusia turun ke hutan diancam sama harimau. Manusia masuk ke hutan diancam singa. Manusia main di air diancam harimau. Jadi dipikir manusia itu pernah tenang? Tidak pernah. Hanya karena manusia ini takdirnya adalah pemimpin, maka manusia bisa mengalahkan semuanya. Jadi sampean pikir hanya corona yang ngancam manusia ini. Makanya tenang, jangan kagetan. Ada corona ribut. Manusia itu dari dulu terancam. Yang habis dimakan dinosaurus itu berapa? Manusia yang habis digigit ular itu berapa? Masuk ke tengah semak-semak diancam malaria. Ayo. Makan keliru diancam kolera. Hubungan seks ngawur diancam AIDS. Makan kekenyangan diancam ora iso ngising. Jadi manusia pinter diancam kesombongan.
Manusia bodoh diancam oleh kebodohannya, dipangan karo sing pinter. Ayo. Manusia makan diancam cacingan. Ndak makan diancam kaliren. Berarti manusia ini memang hidupnya ndak pernah tenang. Gitu. Manusia bisa tenang kalau sudah merusak dan menumpahkan darah, itu baru bisa tenang manusia. Loh, akhirnya tenang punya rumah. Sampean pikir rumah itu nggak ngerusak hutan, merusak hutan. Jadi makanya kata malaikat manusia itu merusak dan menumpahkan darah. Betul. Karena malaikat itu melihatnya statis. Hutan nggak boleh dirusak, sungai nggak boleh dirusak, tapi manusia no. Mau makan dia rusak rumahnya yuyu, bikin sawah. Rumahnya tikus habisi, bikin tanam padi. Ayo, pengen ranjang enak, menghabiskan rumahnya munyuk, hutan ditebang, enak gitu. Pengen melek ngopi, menghancurkan ladang tanah apa, rumahnya landak, rumahnya apa, hajar. Manusia pengen punya rumah bagus, menghancurkan gunung, dirusak. Ayo, pengen punya rumah rumah tembok, ngerusak pasir, keruk. Manusia pengen sehat, bunuh ayam. Loh, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu manusia. Sampean pengen pengajian di sini, ngerusak, nutup lubang pintunya rumahnya yuyu, ditutup semua di sini. Loh, itu kan benar. Kita bikin kain, ngerusak rumahnya ulet. Coba sampean apa yang nggak sampean rusak dan nggak tumpahkan darahnya? Manten anyar pengen kuat berhubungan dengan istrinya, bunuh kambing, potong. Ayo mana ayo? Ayo. Bikin resepsi mau menyenangkan tamu, motong sapi. Mbok pikir sapi ra pengen urip, pengen kawin. Ayo, khaflah, bunuh ayam, kek ngono, tumpahkan darahnya. Kadang malah kalau ngambil ayam jahat manusia itu. Sudah tahu ayam jago itu nggak mau ditangkap, kasih babon. Ketek, begitu mau naik diambil. Rasida dasar menipu loh. Iya, mau sehat, nipu ikan, kasih cacing padahal ada pancingnya. Jadi manusia ini memang dari dulu begitu. Makanya nggak usah cerewet jadi manusia. Sama-sama. Bedanya sampean pakai bismillah, singo tidak gitu. Makanya manusia ini diajari pertama oleh Allah, bismillah, sebut asma Allah. Makanya kaum muslimin ini diajari bismillah, sebut asma Allah. Maka lahirlah ilmu tarekah, la ilaha illallah, ya Allah, nyebut. Nanti kalau sudah asma Allah itu disebut, matanya diajak melek ini, Allah. Telinganya diajak denger, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepalanya diajak nyebut gedek-gedek, ya Allah, ya Allah. Tangannya dikasih tasbih biar menyebut asma Allah, dihitung. Kalau kelamaan ditarik krok gitu. Pantatnya diajak duduk biar semua diajari menyebut asma Allah. Akhirnya tangan kepegang api, masya Allah. Kepala kejeduk, subhanallah. Telinga dengar bledek, masya Allah. Kaki pecak telek, masya Allah. Lihat perempuan cantik, matanya subhanallah, alhamdulillah, enak. Ya kan? Sampai akhirnya kalau manusia sudah terbiasa menyebut asma Allah, bahkan hatinya selalu tidak ada lain selain Allah. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah. Apalagi ayamnya ngising jerot, alhamdulillah. Santri Darussalam bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid.
Ayo praktek toharohnya gimana kalau nggak ada teleknya? Nah karena ada teleknya, yang boleh bawa telek itu praktek itu ya ayam. Kiai nggak boleh praktikum bawa telek ke atas masjid. Lo ayam tenang. Makanya nanti kemudian orang itu nyumber Ar-Rahman. Apa? Belas kasih di dunia dan di akhirat. Makanya orang kalau nyebut asma nyumber Ar-Rahman tenang. Apapun yang di muka bumi dapat rahmannya Allah. Singa ya dapat rahmannya Allah. Boleh makan babi, boleh makan kambing. Tapi manusia menginginkan singa hanya makan babi, nggak boleh makan kambing. Kalau singa makan babi, alhamdulillah. Singa makan kambing, masya Allah. Padahal kita sendiri lupa setiap hari makan kambing. Emang kambing ini orang tenang. Nah itu makanya orang-orang itu kalau sudah diajarkan menyebut asma Allah tenang. Lihat Yahudi ya tenang. Wong dia di muka bumi berarti dapat rahmannya Allah. Lihat orang Nasrani ya tenang. Wong dia di muka bumi berarti dapat rahmannya Allah. Akhirnya semua bisa jalan. Iya, sampean duduk di sini yang nyiapkan speakernya orang Jepang, agamanya Shinto. Sampean duduk di situ bisa tenang, ya. Karena apa? Karena ada tikarnya. Yang nyiapkan tikar produksi Cina. Sampean pergi haji tenang, karena Yahudi menyiapkan pesawat. Itu saya jauh tenang, Gus Makmun. Karena apa? Bisa komunikasi sebab orang Korea menyiapkan Samsung. Lu enak. Kita kebanyakan anak, bagaimana cara menghentikannya? Orang Cina menyiapkan kondom. Lu enak tuh. Lah itu makanya kiai-kiai itu nggak ribut, karena kiai-kiai terbiasa menyebut asma Allah. Makanya kiai itu nggak mau kalau Fatihah itu Bismillahnya hilang, karena di situ ada pelajaran dasar bagaimana hati yang luas bisa melihat Allah di mana di dalam telek, di dalam apa bisa merasakan kehadiran jamaalullah, keindahan Allah. Lu ngono. Lah mulane wong nek maca Fatihah bismillah ilang, biasane kaku, galak. Lah sampeyan delok nek ana wong maca Fatihah kok bismillah ilang, mesti jenise wonge galak. Wah, Lah ini menjelaskan dasar bahwa manusia itu memang diciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya manusia dengan dinamikanya terancam, mengancam. Biasa manusia itu hidupnya seperti itu. Lagi jalan ke dalam kebun sawit diancam ular kobra. Itu apa? Lagi jatuh cinta diancam diputus. Lagi seneng-senengnya punya istri, diancam istrinya direbut orang lah. Semua terancam. Kamu sampean pikir lagi sholat Allahu Akbar, diancam tukang bakso. Tiba-tiba lagi Allahu Akbar, dia lewat ting ting ting, bakso. Ini mana coba ya? Mana? Lagi duduk begini diancam geringgingan, kesemutan. Makan diancam keselak. Apa manusia yang nggak tenang? Tapi manusia survive, selalu menang. Ancam dinosaurusnya yang kalah. Diancam singa, ketemu tembak, singanya kalah. Diancam buaya, ketemu jaring, buayanya kalah. Makanya kalau makhluk yang satu ini sudah datang, nggak ada yang bisa mengalahkan. Hutan belantara belitang, manusia datang, habis jadi sawah semua. Gunung manusia datang, habis, karena ini adalah pemimpinnya. Ini. Ayo, seberapa hebat ikan berenang? Manusia nggak bisa berenang, tapi sehebat-hebatnya ikan berenang kalah sama manusia. Dijaring, nggak bisa dijaring, dijenuh, nggak bisa dijenuh, disetrum, nggak bisa dipotas, habis. Raisa diapa-apano, disat. Ini manusia tidak ada yang bisa ngalahkan. Angkasa yang sedemikian gagah
diajar sama pesawat, habis itu sampai burung KO di situ. Mana ayo manusia? Lah itu makanya manusia jangan menangan manusia itu. Karena sampean ini adalah alien terhebat. Lu sampean kan bukan produk lokal. Sampean kan produk langit sana. Cuman kalau yang generasi pertama datang Nabi Adam itu masih build up. Ruhani dan jasmaninya dibuat di langit. Kalau ini assembling. Nyawanya dari langit tapi tubuhnya buatan Sumatera Selatan, makanya pesek-pesek kayak begini. Lah iya kalau karoserinya buatan Arab ya gede, cantik kan, ganteng. Kalau buatan Cina ya tembem-tembem sipit. Kalau buatan Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Nah kalau buatan Afrika ya hitam gosong kayak kopi. Nah itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Makanya sampean nggak usah khawatir. Manusia capek, berduduk perutnya lapar, berburu ngejar. Lama-lama berburu capek, suruh anjing sini kamu kerja, tangkep itu bawa sini. Lama-lama berburu capek, cocok tanam nyangkul capek, sapi diambil dari hutan, kerja kamu disuruh lama-lama makani sapi capek, bikin traktor, nggak perlu ngarit, cukup beli solar. Manusia bergerak seperti itu. Makanya banyak sekali manusia itu yang ilmunya juga pensiun. Jadi jangan heran, dulu manusia capek kalau pengen sesuatu tukar menukar sama temannya. Kamu punya apa? Punya telo. Kamu apa? Jagung. Lama-lama bawa telo, bawa jagung, capek bikin uang, alat tukar. Begitu alat tukar gini masih bisa dicuri. Sekarang berubah, uangnya tidak kelihatan, uang digital, pakai ATM, colongan ayo. Nerang ngerti pas betul sampai bongkok kayak itu. Manusia bergerak dan berkembang. Sekarang bisa kirim uang dari sini, didit gitu. Kenapa? Karena manusia jalannya sudah cepat. Dulu pakai jalan kaki, naik unta, naik kuda, lama-lama naik mobil, lama-lama naik pesawat, lama-lama sambil tidur, nggak perlu kemana-mana, tapi bisa kemana-mana. Manusia yang melek. Makanya diancam terus. Tahu-tahu diancam sama kodok, mati semua manusia diancam kodok. Zamannya Nabi Ibrahim. Tahu-tahu manusia banyak yang mati. Kenapa? Diancam tumo, kutunen. Lama-lama kutu habis diajar peditok. Iku sing ning mburi ku eneng apa to? Napa sing ning mburi kok tepuk-tepuk? Lah itu, itu terus waktu haji, manusia haji semua tiba-tiba diancam kolera, haji dihentikan. Tapi setelah ketemu obat kolera, malaria, ketemu pilkina, hilang. Tahun 1800 itu 700 akhir manusia diancam pilek, namanya pilek Prancis, habis 50 juta penduduk bumi. Tapi setelah ketemu parasetamol habis pileknya. Biasa begitu. Manusia dulu sehat-sehat matanya diancam loromoto, akhirnya ketemu kencing diuyui sembuh. Tuh, jadi manusia itu selalu begitu. Makanya tiba-tiba manusia diancam sama corona. Biasa aja kita lagi punya musuh corona, waktunya kelahi sama corona. Ahli-ahli corona belajar bikin vaksin, akhirnya seluruh dunia divaksin. Sekarang coronanya ampun. Ini biasa. Makanya jangan ngeyel. Corona tidak ada, aku hanya takut sama Allah. Allah yang bikin corona, aku tidak takut corona, aku hanya takut sama Allah. Kamu nggak usah gitu kalau ngomong. Kamu nggak usah takut sama harimau Sumatera, karena harimau Sumatera bikinan Allah. Coba kamu tidur di samping harimau Sumatera. Jangan gitu. Makanya kiai-kiai nggak pernah ngeyel. Kiai tahu, oh ya Allah itu pun bikin biar manusia selalu ingat Allah. Caranya gitu. Makanya di tempat saya kalau ada orang yang nggak mau divaksin, tak kasih hadiah umroh. Iya,
siapa yang paling nggak mau divaksin, kumpulin, tak kasih uang, tak kasih hadiah umroh. Karena kalau umroh pasti divaksin. Kalau sudah divaksin nggak usah diberangkatkan karena sudah vaksin. Lah itu. Jadi kita ini eranya melawan corona. Ada waktunya. Ini seluruh dunia. Kenapa kok corona sedunia? Lah semua sedunia. Telepon sedunia, joget sedunia. Ini memang waktunya lita'arufu, waktunya semua bergerak menjadi transnasional, ideologi transnasional, ajaran transnasional, sampai budaya transnasional, sampai penyakit juga transnasional. Sampai nggak bisa bayangkan orang joget mentul-mentul di Gangnam Style tiba-tiba menjadi joget dunia Gangnam Style ini toh. Rambutnya anak-anak Mohawk di Indian tiba-tiba menjadi rambut anak seluruh dunia, celipir kayak ayam semua. Saya lihat di sini juga banyak di pinggir jalan, cuman kalau di sini nggak cocok karena ada musim hujan. Kalau kehujanan guling. Iya. WhatsApp tiba-tiba seluruh pelosok juga pegang WhatsApp. Ini waktunya transnasional. Cuman kita punya tidak kekuatan untuk menjadi gerakan transnasional. Kalau ideologi HTI bisa dijadikan ideologi transnasional. Ikhwanul Muslimin produk Mesir yang gagal bisa menjadi gerakan transnasional. Mungkinkah Nahdlatul Ulama juga menjadi ideologi yang dikenal seluruh orang di muka bumi? Iya, lo semua udah lama. Dulu orang Afrika makan telo, orang Jawa makan nasi, orang Jepang makan gandum. Tapi karena kekuatan nasi diakui menjadi kekuatan dunia, maka nasi menjadi kekuatan transnasional. Buktikan musik rock jeduk begini. Musik rock muncul dari pemberontakan orang Eropa terhadap kemapanan borjuis di Eropa, yang semuanya menggunakan musik yang pelan, nama musik jazz diberontak menjadi musik blues, dari musik blues diberontak menjadi musik rock. Akhirnya musik rock menjadi musik transnasional. Dangdut kalah, campur sari kalah, tapi akhirnya kita pelan-pelan memenangkan pertarungan dengan musik rock, berubah menjadi rock dut. Bangsa ini punya. Dulu seluruh kaum muslimin kemana-mana mencontoh orang Arab menggunakan jubah, sampai jubah dikenal dengan baju syar'i. Tapi akhirnya ketika jubah masuk Indonesia, jubah akhirnya kalah. Kenapa? Harus dipotong oleh kiai, karena jubah tidak bisa dipakai untuk nanam padi. Akhirnya jubah dipotong. Setelah dipotong, potongan jubah sebagai baju syar'i dikenal dengan nama syar'un. Nah di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya Monggo Botongo, maka syar'un jadi sarung. Dan di Indonesia sarung menguasai apa yang disebut pakaian untuk sholat lagi lu gitu Kang. Ayo, dulu steak, makan daging itu makanan orang Eropa, lempeng gini. Tapi karena enak dia menjadi makanan dunia itu. Jadi zaman harus tahu bahwa semua bisa menjadi gerakan dunia. Sing penting enak. Makanya sekarang bagaimana kita menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Setelah Islam dihadirkan dengan berbagai wajahnya, dihadirkan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir gagal, dihadirkan oleh Hizbut Tahrir di Palestina gagal, dihadirkan Islam yang macam-macam. Tapi sekarang ada bagaimana kita menghadirkan Islam Nahdlatul Ulama dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin, bagaimana dia dikenal menjadi masa depan Islam dunia. Nah, itu tugasmu wong PKP. Semua bisa gitu loh. Ini dulu air tinggal ambil, air tinggal minum, tapi oleh orang-orang Eropa dikemas
ternyata ngemas air lebih diterima oleh orang seluruh dunia. Sampai sekarang akhirnya muncul air kemasan, padahal di negeri banyak air. Nah, dulu semua orang ngotot kalau pidato harus pakai mulut secara langsung. Karena apa? Itu adalah pemberian Allah. Bahkan speaker di Masjidil Haram dilarang, bid'ah. Akhirnya apa? Akhirnya kacau semua sholat di Masjidil Haram. Karena imamnya rukuk, makmumnya baru takbir. Imamnya sudah sujud, makmumnya baru rukuk karena nggak dengar. Akhirnya kekacauan itu diselesaikan oleh Sayyid Alawi, bapaknya Sayyid Muhammad. Ketika terjadi seperti itu, Raja Saud nggak mau pakai speaker. Akhirnya kemudian ketika ketemu, kenapa Anda pakai kacamata? Karena pandangan saya sudah tidak jelas. Matamu tetap ada tapi tidak jelas, maka kamu boleh pakai kacamata. Imam juga bacaannya masih jelas tapi tidak didengar belakang, maka diperbesar pakai speaker. Fungsi speaker tidak lebih dari fungsi seperti kacamata. Boleh loh, lama. Begitu sekarang speaker banter-banteran. Iya, disuruh mengecilkan, mengatakan azan dilarang. Pancen niki wong konslet. Inilah Indonesia jadi makanya. Itu gara-gara sampean itu apa? Gara-gara pilpres itu. Wong pilpres itu hanya kelanjutan pilkades kok. Tiba-tiba perang badar apa? Pilpres itu kelanjutan pilkades, naik dikit pilkada, naik dikit pilgub, naik tertinggi pilpres. Itu pesta demokrasi, wajar dari dulu ada dangdutannya, biasa. Pilpres ya dangdutan, pilkada yang dangdutan, syukur ada duitnya. Ya kan gitu. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyaro. Biasa aja. Indonesia itu gak usah ribet, biasa aja. Nah itu makanya Indonesia bisa bertahan seperti ini karena biasa-biasa saja, asal wajar-wajar saja. Loh iya kan, loh bahasa Indonesia itu kan bisa apa saja. OTW, on the way, ojo takok bae. Loh, semua punya potensi untuk menjadi gerakan nasional. Cerita-cerita besar semua punya cerita nasional. Kisah cinta itu adalah kisah nasional. Kenapa yang lebih terkenal Romeo dan Juliet? Karena cerita Romeo dan Juliet dimiliki oleh bangsa yang hari ini menjadi pemenang, padahal kita punya segalanya. Mereka punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Eropa, orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Cina punya sampai Ingtai. Kita punya banyak kisah cinta, mulai dari Andi-Andi Lumut dan yang lain banyak. Sana punya orang kuat namanya Sam'un, Arab. Eropa punya orang kuat namanya Samson. Kita punya si pahit lidah. Kita punya Bandung Bondowoso. Sana punya cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti timun. Apa yang tidak kita punya? Tapi kenapa gerakan-gerakan cerita-cerita mereka miliki menjadi cerita internasional? Karena mereka punya bangsa yang kuat dan bangsa yang menang. Dan itu berawal dari mana? Dari rasa cinta pada bangsa dan negara. Loh kok sekarang malah semua diajari benci pada bangsanya dan negaranya? Punya presiden jelek, punya budaya jelek, tentara jelek, polisi jelek, presiden jelek. Terus apa yang akan kamu banggakan pada bangsa dan negaramu? Dan bagaimana caranya menjadi transnasional kalau kalian sangat tidak bangga menjadi bangsa Indonesia? Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam.
Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kok kamu malu? Apa yang buat kita malu akhir-akhir ini? Seolah bangsa kita ini jelek semua, punya budaya jelek, punya apa saja jelek dan suka diolok-olok. Seolah-olah yang terbaik itu hanya Eropa, yang terbaik hanya Arab. Seolah-olah bangsa kita bukan bangsa yang besar. Ingat bahwa sebelum Cina menguasai dunia, sebelum Eropa menguasai dunia, sebelum Mongolia memporak-porandakan dunia, kita punya bangsa Majapahit, kita punya bangsa Singasari, kita punya bangsa Sriwijaya. Satu-satunya yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Mereka sebelum mereka punya Declaration of Independence, sebelum mereka punya manifesto komunis, kita sudah punya negara kertagama dan soma, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bangsamu. PKP membayangkan transnasional, bagaimana Nahdlatul Ulama menjadi gagasan internasional. Tapi kalau kita tidak punya landasan, bagaimana membangun kecintaan pada bangsa dan negara akan sangat sulit diwujudkan. Makanya PKPNU selalu mengatakan NKRI, NKRI, NKRI. Itu. Kalau tidak begitu gimana kamu mau bangkit? Emang mau bangkit sendiri-sendiri? Unyu ya bisa. Itu loh, ini awal. Makanya Pancasila, NKRI, terus apa, siapa kita itu apa, agar kita punya kebanggaan bahwa kita juga manusia yang sama, hanya karoseri kita memang kecil itu aja, memang beda. Tapi Allah sudah mengerti bahwa kita dibikin kecil-kecil ini memang ini wujudnya orang Indonesia. Orang Eropa memang harus dibikin besar karena Allah menempatkan orang Eropa di bumi yang ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil kedinginan mati. Makanya bangsa Eropa itu bangsa yang menghitung waktu, bangsa yang menghitung jarak, bangsa yang menghitung matahari, karena dalam 1 tahun 4 bulan kehilangan matahari. Kalau sudah kehilangan matahari, makanan harus bergizi, harus pakai daging, susu dikeraskan namanya keju, diawetkan, susu dibusukkan namanya yogurt, kemudian dimakan di musim dingin, daging dimakan, kurang kalori, mati. Kita punya bangsa lebih enak, seumur-umur makan kubis hidup. Orang Eropa begitu kehilangan matahari dia harus pakai pemanas. Kalau kepanasan harus pakai pendingin. Turbin listriknya tidak boleh mati. Kenapa tidak boleh mati? Begitu turbin listriknya mati, panas dan dingin tidak bisa diatur. Makanya mereka punya teknologi air condition. Kita negeri yang tidak panas dan tidak dingin. Makanya kita bukan negeri perang berebut energi. Sana perang berebut energi untuk jaminan musim panas dan musim dingin. Kita tidak panas, tidak dingin. Nggak perlu ribut tentang energi, cukup pakai sarung. Kalau kepanasan kita kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Aduh sekali anduk sarung. Di sana kalau sudah musim dingin mau cari ikan nggak ada, sungainya membeku. Makanya kalau musim panas sungai ikannya diawetkan namanya sarden. Kita seumur-umur cari ikan ada, makanya nggak usah makan sarden. Kita makan ikan segar, ikan baung luar biasa. Iya, mana kau nih? Nggak pacak kau nih, bersyukur tegera kau. Saya gitu, dikit-dikit saya bisa. Bahasa orang Komering, bahasa orang Semende bisa saya. Ide gitu ngerti saya. Au mana kau ini kabah? Kerbai inilah. Nah, ngerti istriku itu orang Semende. Makanya saya nggak mau nikah lagi. Takut ditujah.
istriku itu orang Oku Selatan. Mas, nikahlah kau, kutujah kau. Jadi saya sebenarnya berani, tapi dia lebih berani. Pakai kuduk katanya. Aku tujah kau pakai kuduk Mas kalau nikah lagi. Aduh jangan. Kalau nggak terima aku pakai gerahang katanya. Loh, iya, asli orang situ. Putih gitu, makanya saya cari orang sini putih karena saya udah hitam. Untungnya anaknya nggak kayak zebra. Lah kita nggak ngerti betapa kita cari ikan ada. Kalau nggak ketemu ikan, labi-labi juga ada, kodok ada. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya mereka kalau musim bulan Desember menghias pohon itu pohon cemara karena bulan Desember yang nggak rontok daunnya hanya pohon cemara. Makanya nggak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini penting, karena itu memahami kalau mau menjadi gerakan transnasional mampu membaca apa yang ada di luar Indonesia. Orang Eropa itu susah hidupnya, makanya dia lihat matahari terbit senang, kita malah lihat matahari capek, malah ditutup biar tidak kepanasan pakai sunblock. Nanti kalau kepanasan pakai skincare ya. Orang Arab cantik ganteng, kenapa? Airnya jarang. Kalau dibikin jelek kayak gini nggak mandi tambah jelek. Nah kalau dibikin ganteng gitu walaupun nggak mandi tetap ganteng. Orang Cina susah. Sekarang dia mikir 2,5 miliar orang. Sampean bayangkan, satu negara mikirin mulut 2,5 miliar manusia. Itu kalau setengah kilo gandum sehari ada sekitar 1.200 1 juta berapa ton ini? Kita nggak kebayang itu. Makanya orang Cina itu kalau makan gandum irit dibikin mie panjang-panjang, disumpit biar awet. Kalau cara makannya kayak orang Oku Timur, habis dicamuk ini habis. Ayam dipendekkan usianya dari 5 bulan tinggal 40 hari. Makan kambing nggak cukup mereka, karena kambing 1 pentilnya 2 anaknya 1. Makanya mereka cukup makan babi pentilnya 24 anaknya 30. Cukup. Loh ini sampean mesti paham. Begitu salah menghitung neraca ekonominya mati mereka. Makanya mereka bergerak kemana-mana carikan kehidupan. Apa sampean ikhlas orang mati karena nggak makan? Tiba-tiba hancurkan Cina, bunuh Cina. Lah nek Cina mati sing nuku telomu sapa? Ini dunia pahamono, pong PKP terutama. Makanya NU itu terbuka, santri terbuka. Karena apa? Kita tahu bahwa rahmannya Allah itu untuk semua makhluk. Jangan sok-sokan. Orang Afrika bingung dia bikinkan makan, kelaparan di mana-mana. Karena apa? Mereka belum bisa selesai dengan binatang. Nanam jagung habis dimakan burung betet. Betet Afrika gedenya sak mintok, namanya makhau, dijual ke Indonesia seharga 200 juta. Nanam padi habis dimakan emprit, empritnya masih triliunan, diekspor ke sini satu seharga 30 juta, namanya blackstrut. Orang Afrika nanam telo, ubi kayu habis dimakan celeng, nanam pisang habis dimakan monyet, karena monyet Afrika sekali makan langsung 1 tandan. Karena monyet gedenya sak sapi namanya gorila. Makanya sampai nanam jagung aja musuhan sama monyet, padahal monyetnya baru namanya beruk. Beruk orang sini bilang. Beruk. Ayo kan beruk kan? Beruk mak mana kau nih kau? Oh beruk. Dia beruk. Siamang bute itu kan ada itu. Dirut. Dirut itu kan ada. Dirut jangan nangis, bapang kabejalan, jalan di kalangan, cakal endung muda.
makanya teman, masya Allah, jadi orang Indonesia itu nikmatnya luar biasa. Apa yang kita nggak punya? Makanya kalau gelombang krisis kedua dunia, jawabannya adalah Indonesia. Krisis kedua dunia, krisis energi, krisis pangan, dan krisis krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Berbicara pangan, makanan kita berbagai dinamikanya, dari purang sampai gadung, sampai nasi, sampai tales, sampai suwek, sampai gembili ada semua, jagung ada. Ya, makanan apa saja ada. Air kita melimpah, energi tinggal pilih. Butuh energi angin, kita pantai terpanjang dunia. Butuh energi matahari, kita punya 3 waktu. Butuh energi panas bumi, kita negeri cincin api. Dinamika kita paling banyak. Dalam krisis kedua, bangsa kita adalah bangsa yang paling selamat dari krisis itu. Walaupun kita pesek-pesek, kita diberi tempat terindah oleh Allah di muka bumi. Maka bangga jadi orang Indonesia. Baru dengar Borobudur karya Nabi Sulaiman, senengnya. Wah, ada Nabi. Itu karya Balitung, bukan karya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dari Sleman, senengnya. Seolah-olah kita ini bangsa yang tidak pernah bisa kuat kalau tidak dengan bangsa yang lain. Kita kuat sama yang kecil-kecil, pinter-pinter. Yang lain bisa bangun piramid, kita bisa bangun Borobudur. Yang lain punya apa, kita juga punya. Makanya teman-teman PKP, kuatkan diri kita, jangan pernah galau dengan apapun. Lah itu manusia. Cuman manusia itu kelemahannya satu, apa? Pulang, mati. Manusia itu bagaimanapun juga sudah dijanji oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini mau pulang kemana? Ya ke kampung halaman, di sana, di surga, di sana ketemu surga atau ketemu neraka, pokoknya yang penting kita mesti pulang. Kalau sudah waktunya pulang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, untuk memberikan bekal pulang, kasih kabar pulang bahwa besok kamu tuh pulang kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah selalu ngirim nabi dan rasul untuk kasih kabar, ente pulang, kamu pulang. Nabi tertua, Nabi Adam, nggak usah diajari pulang, wong Nabi Adam itu masih dari kampung halaman. Sampean bapak-bapaknya nggak usah diajari tentang kampung halaman karena masih dari sana. Tapi buyutnya sudah nggak ngerti, maka sekali-sekali buyutnya diceritani, diajak pulang. Nanti canggahnya nggak tahu, warengnya sudah nggak tahu, warengnya perasaannya sudah murni jadi orang Semende, padahal aslinya masih orang Jawa. Lah dulu juga sama, Nabi Adam masih tahu kembali ke surga, Kobil sudah nggak tahu, Kobil udah nggak ngerti. Maka kemudian Kobil udah ngelawan. Begitu juga selanjutnya manusia sudah mulai lupa, dikirim Nabi Idris, lupa. Generasi berikutnya mengaku jadi Tuhan, Namrud. Maka kemudian Allah ngirim Nabi Ibrahim terus gitu, sampai akhirnya manusia hanya diingatkan. Dah yang teringat, yang mengingatkan terakhir kali adalah Nabi Muhammad ini yang terakhir ngingetin. Setelah itu udah nggak ada lagi yang langsung dipanggil Allah untuk ngingetin. Muhammad ingetin mereka itu besok pulang, kembali kepadaku. Kalau sudah waktunya kembali nggak bisa maju, nggak bisa mundur. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lah Nabi ini diutus untuk ngingetin. Cuman Nabi ini bukan orang Sumatera. Nabi ini orang Arab di sana. Nabi juga bukan tahun 2020. Nabi itu tahun 600, tidak di sini dan bukan orang sini. Makanya yang ketemu Nabi bukan orang Palembang. Jadi akhirnya yang menerima kabar pertama kali pelajaran Nabi itu bukan orang Palembang tapi orang Arab. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu Bilal. Itu makanya mereka ini yang ketemu Nabi, orang sini belum ketemu.
Makanya kabar tentang manusia yang kembali ke langit itu di Arab sana yang ketemu namanya sahabat. Makanya orang Arab yang ketemu Nabi namanya sahabat. Karena sahabat itu orang Arab maka namanya Abu Bakar. Maka nggak ada sahabat namanya Joni, nggak ada. Itu namanya apa? Paidi, nggak ada. Apalagi wali apa? Wali Mukidi, nggak ada. Ya kabarnya di sana. Pasti Quran, hidup bersama sahabat, mengajarkan ya sahabatku ini loh. Akhirnya sahabat bilang, aku tuh diperintah Nabi begini, aku itu begini. Diajari Nabi pelan-pelan, diajak hidup serumah, diajari, diulang. Ini namanya sahabat. Kabar itu masih di sana. Terus ada orang pengen belajar kepada Nabi. Kebetulan karena Nabi ini manusia, Nabi meninggal. Akhirnya nggak ketemu sama Nabi, ketemunya sahabat. Nah, orang yang dapat kabar dari sahabat tidak ketemu langsung dari Nabi namanya tabi'in. Nah, orang yang terus kemudian tabi'in ini diajari gini loh sama sahabat. Dulu aku disuruh Nabi begini, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Terus aku pernah dilarang oleh Nabi begini, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Aku dilarang Nabi seperti ini. Terus aku pernah bersama Nabi dulu ya tabiin. Gimana? Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu. Aku bareng Nabi menjalankan. Terus ceritanya gimana lagi? Aku pernah lihat Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Nah terus aku pernah denger tok, sami tuh. Lah ini aku dapat kabar akhbarona. Loh makanya itu hadis. Nah, tiba-tiba kemudian lama-lama namanya manusia. Sahabat ini juga meninggal. Akhirnya ada yang pengen dapat kabar, datang ke tempat tabi'in. Nah, orang yang dapat kabar dari tabi'in namanya tabi'in, pengikutnya pengikut. Setelah itu orang pengen dapat kabar lagi, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'in sampai akhirnya terus dapat kabar. Dapat kabar ini sampai akhirnya yang dapat kabar itu Kiai Makbul. Ya kan, dapat kabar Kiai Makbul. Terus akhirnya kabarnya Kiai Makbul dikabarkan kepada Kiai Mu'arif, dikabarkan kepada Kiai Makmun. Ini kabarkan. Lah kalau ini terus namanya apa? Coba misalnya Gus Makmun, Gus Mu'arif itu namanya apa? Lah ya sudah tabi'ut. Mau aja kok ini sudah dapat kabar. Surah umum atau ini sudah dapat kabar. Nah itulah, ini dapat kabar dari Lirboyo, sama itu dari Blok Agung, Lirboyo. Itu semua dulu dapat kabar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dapat kabar dari mana? Diceritani siapa? Diajari siapa? Diajari oleh Mbah Khalil, mondok di sana. Ya, mondok di tempatnya Kiai Soleh Darat. Mondok di tempat bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Apa Kiai Asy'ari dengar langsung dari Rasul? Ya enggak, beliau dengar dari siapa? Kiai Abdul Wahid di Solo 3. Kiai Abdul Wahid dari mana? Dari Kiai Abdul Halim di Boyo Lali karena mondok. Kiai Abdul Halim dari mana? Dari Kiai Sufyan di Tuban mondok di Tuban. Kiai Sufyan di mana? Mondoknya di tempatnya Kiai Jabar Lirip. Di tempat Kiai Jabar dapat kabar dari mana? Ya Abdurrahman Lasem. Ya Abdurrahman Lasem dapat kabar dari mana? Dari Mbah Pangeran Benowo. Karena Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng dapat kabar dari mana? Dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang Sunan Kalijogo kok dapat kabar dari mana? Dari Sunan Bonang karena mondok situ. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel di Surabaya. Mbah Ngampel dapat kabar dari mana? Mondok tempatnya Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi dapat kabar dari mana? Dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Pase.
Said Muhammad Paseh di mana mondoknya kok dapat kabar? Di tempat Sayyid Ahmad Jalaluddin Campah. Sayyid Ahmad Jalaluddin dapat kabar dari mana? Karena mondok di tempatnya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik dapat kabar dari mana? Dari Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat dari mana? Dari pondoknya Sayyid Ali Kholek Qosam. Sayyid Ali Kholek Qosam dari mana? Dari pondoknya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Mondok tempatnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah inilah yang melahirkan Alawiyin. Ada Asegaf, ada Al-Atlos, ada Syakron dari situ. Nah, Sayyid Ubaidillah dapat kabar dari mana? Dari bapaknya diajari, namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Kenapa disebut muhajir? Karena hijrah menghindari konflik Banu Hashim sama Bani Umayyah, karena perang berebut kekuasaan. Sayyid Ahmad Al-Muhajir dapat dari mana mondoknya? Dapat dari Sayyid Isa An-Naqib. Sayyid Isa dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi dari mana? Dari Sayyid Ja'far Shodiq. Sayyid Ja'far Shodiq inilah yang hidupnya paling susah karena konflik politik, sampai akhirnya membuat sholawat yang kita baca setiap hari, wa asghilidz zalimin bidzalimin wa akhrij